Halo, 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 yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah duduk di bangku paling depan. Yang datang duluan tadi bahkan sebelum kita mulai. Selamat malam, semoga semua sehat selalu. Jangan lupa ya, kalau teman-teman ngerasa enrollment adalah sesuatu yang challenging, sesuatu yang butuh tekad, support, pengetahuan, bahkan juga contoh gitu ya, langsung klik aja tanda panah yang ada di sebelah kiri screen, di kopas linknya, langsung lempar linknya yang dilempar di grup WhatsApp ya atau di Japri supaya kita tidak melewatkan sesuatu yang super spesial malam hari ini karena persiapannya luar biasa, diskusinya very very deep, dan kita berharap nanti ya, walaupun beliau seseorang yang udah prepare ini dengan sepenuh hati, dengan jiwa dan raga ya, tidak kebablasan nanti ngomongnya sampai jam 12 malam. So, kita mulai segera ya, kita mulai segera. Ingetin teman-teman kita, downline, komunitas, siapapun yang kayaknya ini dia harus hadir deh, langsung geret aja pakai linknya. Oke, nah siapa sih ya yang akan kita ajakin ngobrol-ngobrol malam ini? Kenapa kita uh, ajak, yang kita undang gitu kan? Yang pasti beliau ini tidak ingin apa yang sudah dirasakannya, apa yang udah dilaluinya itu tidak menjadi inspirasi. Makanya beliau berkenan banget ceritain ini apa adanya. Skripnya hanya untuk menentukan alur, ceritanya murni milik beliau, ya, ceritanya murni milik beliau. Sekarang, ladies and gentlemen, di kolom chat ya, boleh nanti drop love, boleh drop tepuk tangan yang meriah untuk menyambut kehadiran beliau jauh-jauh dari ujung timur Pulau Jawa. Oke? Nah, siapa sih? Ladies and gentlemen, please welcome Liza Kusuma. Mana love bomb-nya? Oke, jadi kenapa Bu Liza selamat malam? Selamat malam semua. Kenapa ada digest sama peppermint sih di cover PPT kita malam ini? Ya, kalau nggak ada dua itu, saya nggak Hmm, ada di sini mungkin ya. kenapa? Ada apa dengan digest dan peppermint ini? Itu adalah dua oil pertama yang bikin saya gabung di Young Living. Jadi Aha, awalnya itu oil ini tuh yang saya coba dari temen, kemudian mm-mm, ternyata kok enak banget. Saya tanya gimana caranya ya mau beli, terus kenalin ke siapa? Terus dia kenalin saya ke temennya dia. Jadi situ saya mm-mm, sudah tahu sih sebelumnya udah lama kenal gitu juga. mhm, Jadi ini adalah dua oil pertama saya yang biasanya orang nggak suka banget sih yang warna merah itu. Tapi mm-mm. buat saya kok enak banget. Kebetulan perut saya lagi nggak enak waktu itu. Oke, Hmm. dioles, didiffuse, atau Dioles, diapain? dioles. Jadi Oh, dia bawa ke Surabaya, kebetulan ketemu sama saya. mm-mm. Dia ambil oilnya mau dipakai dia sendiri. Saya tanya, kepo nih, itu apa? Saya bilang gitu. Oh ini enak loh buat perut gini. Kebetulan saya habis dari toilet gitu ceritanya. Cobain dia bilang gitu. Wah enak ya, aku bilang setelah coba. Sisa sedikit, aku ambil aja, aku bilang gitu. Terus dia Aha. bilang, gimana caranya belinya? Aku bilang gitu. Oh, tak kenalin sama temen gue, dia bilang gitu. Ternyata aku udah kenal gitu ceritanya. Ya, terus saya bilang, Ah, gimana caranya join ya? Menyemplungkan diri itu ceritanya. Gitu awalnya pertama kali kenapa saya bisa kenal yang Pink. oke. Ternyata dari iseng-iseng ya, dari iseng-iseng Iya, sampai kita kemudian ada di sini nih sekarang ini, gitu. dia nggak ada Berarti, niat loh nawarin saya. nggak ada Jadi niat nawarin. sebenarnya saya lagi nawarin dia bisnis. Oke, ternyata malah. Saya ngambil bisnisnya dia gitu. Itu Nah, ceritanya. itu berarti kira-kira di Agustus 2019 ya. Iya, langsung gitu. Maksudnya Ah, ketemu, langsung saya coba, enak. Terus kalau nggak salah 1 atau 2 harinya ya saya barusan join ya.
Mhm, mhm. Terus boleh dong diceritain sama kita dari Agustus 2019 itu sampai kemudian bisa achieve silver di Juli 2021 itu gimana ceritanya? Jadi begini, setelah teman saya ngenalin, ternyata dia itu cuman pengguna ya di Young Living ya. Jadi dia tuh bukan leader di Young Living dan Mhm, saya juga nggak ngerti apa-apa. Saya dikenalkan sama apelnya dia adalah Ibu Marini. Kebetulan Ibu mhm, Marini kan di Tangerang, jauh mhm, kan, dan nggak pernah face to face sama saya. Maksudnya ketemu beneran dia datang Surabaya itu belum pernah. Jauh mhm. banget kan ceritanya. Aplennya langsung ini juga nggak jalanin, Bu Marini juga jauh. Jadi saya ya asal jual aja. Pokoknya Oke. jual, nawarin ke temen, gimana caranya ya nggak ngerti. OW-nya ada berapa? Ya nggak ngerti, pokoknya jual aja gitu ceritanya. Ngawur kan ceritanya. Oke, Tapi bisa jadi star, karena star kan nggak nggak susah ya menurut saya ya kan cuman asik. deg-degan. Hmm. Oke, Mei lanjut. jadi eksekutif pun itu juga aku udah lupa. Kalau nggak salah waktu itu YL ada promo ya, kalau nggak salah Mhm. ya. Makanya bisa jadi eksekutif. Terus ya mentok di situ doang, nggak naik-naik, stuck di tempat. Karena juga nggak ngerti cara jalannya gimana. Sampai akhirnya tiba-tiba nggak ngerti kenapa Bu Marini tuh telepon saya gitu loh. Oke. Lisa, ada challenge nih ke Korea. Wah, nggak pernah nih ke Korea, bener nggak? Korea nih ceritanya. Oh, langsung saya jawab. Loh, oke, dia bilang gitu. Tapi harus jadi silver. Aku bilang, hah? Silver? OJV saya waktu itu cuma 5.500. Hmm. Marini bilang, kalau kamu mau ikut, kamu mau dan, bulan depan, tanggal 25, kamu harus jadi silver. Ya, saya ya enteng aja jawab, ya oke. Ya kan nggak disuruh bayar. Oke kan? Bener kan? Iya, Lalu di tadi dia bilang, oh Bu Lisa kalau mau challenge bayar 5 juta ya. Itu saya mikir-mikir, bener nggak? eh, ini cuma diminta kesediaannya untuk ikut challenge gitu ya. Langsung Bener. oke aja. Hmm. Nah, Setelah itu, Bu Marini bilang gini, kamu bikin grup dong, kasih nama komunitasmu apa? Kan udah eksekutif, jadi punya beberapa teman kan. mhm. Grup apaan? Aku bilang gitu. Aku nggak ngerti kan. Karena selama ini kalau saya jualan di MLM sebelumnya, nggak ada yang namanya komunitas kayak gini. Bikin Hmm. grup. Oh ya udah, kan diminta upline bikin grup. Tak buatin grup. Ya tak buatin doang, tak masukin semua, saya tongkrongin, saya diemin. Ditelepon lagi. Lah kok bikin grup didiemin? Lah terus diapain? Saya kan nggak ngerti. Seru ini. Diisi. Ya oke, tak isi sama saya gitu kan. Saya ini kan nggak ngerti yang itu sama sekali ya Bu ya. Jadi bener-bener blank. Itu oilnya banyak banget tuh. Gimana cara ngafalinnya ya? Untung-untung yang ditahu cuma dua. Yang apa namanya peppermint dan Mhm, jin. mhm. Lainnya tuh diapain? Tahu nggak saya bawa TV itu mau muntah. Bawa TV itu mau Oke, muntah. Gak suka oke. banget pokoknya. Ini apa ini baunya? Gak enak banget gitu loh baunya. Terus saya baca-baca juga kan. Waktu itu kebetulan saya kena hormon saya nggak balance. Dibaca ternyata butuh pakai ilang-ilang. Karena ada Mhm. masalah dengan jantung. Lebih parah lagi baunya ilang-ilang. Ya ampun Bu, nggak bisa bau saya pokoknya. Bener-bener mual. Mual loh itu bau ilang-ilang. Cuman kan Bu Marini bilang kalau misalnya kamu nggak suka, nggak enak, Mhm, kamu pakai terus karena itu tubuhnya butuh. Nggak, at least kamu tarik jauh-jauh dari penciuman nggak masalah. Pokoknya taruh aja gitu nih. Itu saya mhm. pakai, saya coba. Benar juga nih. Lama-lama baunya hilang. Hmm. Dan kemudian saya juga surprise sih, kenapa bulan Juli itu tepat tanggal 25 itu saya dan silvernya. Wow. Ya kan? Jadi kan aku bilang, Bu Marini minta saya jalanin aja. Jadi saya tuh nggak pernah nolak, dia bilang apa. Saya Hmm. juga heran, lo kan nggak pernah minta dari Agustus ya Bu ya? Oh, maksudnya biar lebih cepat jadi silvernya ya? Iya Iya, juga ya. Saya yakin dan percaya beliau catat itu sekarang. itu dikejar semua itu nanti. Bener nggak? Jadi setelah itu saya barusan hit silver, waduh. Terus dia bilang gini, bisa kalau hit silvernya 3 kali ke Utah loh. Saya nggak pernah loh ke Amerika. Jadi selama ini saya paling jauh perginya ke Europe. Hmm. Amerika tuh buat saya bayangnya susah banget. Kan kita mesti Oke. apply visa dan lain sebagainya. Terus dia Mhm, juga pernah bilang, kalau ke sana ya pasti kita bisa di-approve karena ada nama YL kan di belakang kita. At mhm, least pakai visa tuh jauh lebih gampang. Itu saya mhm. kejar banget loh. Jadi habis-habisan.
Jadi segala macam cakra tuh saya pikirkan gimana saya tetap 3 bulan itu silver. Itu ceritanya di awal. Oke, ih mulai merinding deh aku. Oke, jadi eh, cuma bilang say yes, terus terwujud, dan kemudian awalnya menang challenge Korea. Ya, nggak banyak sih kalau lihat. Tapi sayangnya kita nggak berangkat semua. Iya, selalu ada hikmah behind the scene ya. Aha. Oke, Terus ini challenge-nya sampai yang terakhir Nova Vita ini udah mau berangkat, ya kan? iya. Terus ini Maroko menang lagi. Ini gimana sih ceritanya? Eh, Spiritnya itu seperti apa? Ini kerjanya kayak gimana? Ngenrolnya gimana? Kemudian emang nggak pernah down? Emang nggak pernah ngerasa putus asa atau merasa sedih ditolak? Ini ada sejuta pertanyaan loh di kepala aku loh, Bu Lisa. Ini gimana? Ceritain deh, ceritain deh. Kita siap duduk manis. Ayo, yang lain ambil teh atau sesuatu cemilan biar kita bisa dengerin cerita ini. Ini walaupun satu slide, aku yakin panjang nih ceritanya. Sebenarnya saya beruntung banget loh kalau waktu itu WLC Korea kita nggak berangkat. Karena saya ketemu Francis Fuller. Cuman waktu saya ketemu Francis Fuller pertama kali dia ngajarin kita mengenai rainbow, saya nggak terlalu masuk di pikiran saya. WLC Jepang itu saya nggak dapat, tapi saya Hmm. dapat extended yang ke Bali. Itu Oke. awal saya benar-benar kayaknya kena sentuh dengan apa yang diajarin Francis ke saya. Hmm. Oke. Maksudnya masuk banget ke saya, terus saya mulai coba yang diajarin dia tuh setiap hari saya pakai. Mhm. Waktu mau melakukan apa namanya EPEC 2023 kita kan ada challenge ya. Mhm. Waktu itu kita dikejar challenge mesti naik omset sekian dan sekian. Saya sempat bilang sama Bu Marini, kita bikin challenge yuk, internal challenge. Siapa yang bisa enroll paling banyak nanti kita kasih hadiah, aku bilang gitu. Terus Bu Marini nyeletuk gini sama saya, itu kena banget sih saya. Kamu minta downline-mu enroll. Lu sendiri bisa berapa sih sebulan? Saya ditantang, lu bisa berapa? Saya langsung mikir gini, iya juga ya, kita tuh minta downline tuh jalannya kenceng banget. Wah, Mhm. pokoknya habis-habis. Terus kita ngapain ya? Kita cuma komando doang. Itu Hmm. sejak itu saya dalam hati bilang gini, saya akan buktikan ke Bu Marini, aku akan enroll sebanyak yang dia tidak pernah bisa bayangin aku enroll sebanyak itu sebulan. Tak pikir loh, Bu, caranya gimana caranya, bener nggak? Itu tuh dalam pikiranku aduh, aku tuh nggak terima banget gitu loh. Kenapa kok aku nggak bisa enroll banyak gitu kan? Mhm. Bisanya cuma nyuruh orang, tapi nggak bisa ngerjain sendiri. Hmm. Kayak kan, kita mau dan kita pinter lah, inilah itu segala macam. Kitanya gimana gitu. Mhm. Terus, eh, dalam perjalanan, saya tuh tiba-tiba, saya sering bikin acara di salah satu mall di Surabaya, ya kan? Mhm. Waktu itu pimpinan kayak manajernya mall tuh nyamperin kita. Berawal dari mana? Ini balik lagi saya mau terima kasih sama Yang Living. Waktu itu Yang Living mengadakan painting diffuser. Hmm. Saya merasa eman diffusernya, soalnya kalau gambarnya nggak bagus, apa yang mau gambarin diffusernya? Apa yang mau lihat kan? Saya kepikiran pakai botol. Saya pakai botol kan, saya gambarin. Diparanilah sama salah satu manajernya mall, ditawarinlah kita untuk dasar. Nah, mulai kan dari situ, saya merasa, wah, bagus juga ya kalau basar ya. Kenapa? Karena kalau basar itu berarti kita tuh ketemu orang-orang baru. Yes. Semangat ini ceritanya. Mhm. Langsung tanya Pak Ir. Pak Ir, boleh nggak basar gini-gini? Bu Lisa coret satu, tidak boleh. Coret dua, dicoret semua loh Bu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, jadi nggak boleh semua sama Pak Ir. Terus yang Oke. boleh gimana gitu saya bilang itu. Saya cari cara kan, yang boleh gimana? Saya cuman boleh taruh diffuser di meja sama hand sanitizer doang yang udah dibuka. Oh, nggak apa-apa, pokoknya boleh kan? Ada barangnya Yes. kan? Mhm. Saya pajang tuh semua botol-botol lukisan lah, pos apapun yang berhubungan dengan yang living saya pajang. Saya pikir ini harus jalan. Karena sebelum ini yang living pernah mengadakan MOT di Malang dan saya ngalami bahwa enak banget ya orang datang kita display gitu ya, bener nggak? Habis itu di stop.
2021 terakhir Desember terus di stop. Terus gimana caranya ya supaya kita bisa dapat lagi? Mhm. Tiap saat loh Bu, saya tuh ngomong ke Pak Firdan lah, Bu Debi lah. Setiap kali saya habis basar, saya fotoin, saya bilangin ini loh, saya jualannya ini Pak. Lah lebih keren sih kalau saya jual yang living. Tak rayu terus loh Bu. Kasih tahu apapun. Saya berusaha pokoknya itu harus bisa, nggak tahu gimana caranya. Mungkin karena saya berpikiran positif ya. Saya pakai oleh positif dan saya berusaha bahwa kalau ini terjadi bukan cuma saya yang berhasil. Banyak orang akan melakukan hal yang sama. Bukan hanya untuk saya sendiri atau tim saya. Mungkin itu sebabnya yang living mau memikirkannya. Waktu itu sudah dijawab sama Pak Firdan, tidak bisa Lisa, karena dari Kemendak tidak diperbolehkan untuk bikin basar. Kan sudah deadlock ya, nggak ada jalan keluar, dead end. Tapi saya berpikiran positif, pasti ada jalan Pak. Tak rayu terus lah pokoknya. Mungkin Pak Firdan juga mikirkan juga kan. Setahun loh Bu. Juni 2023 di-approve sama yang ini. Jadi kan kesempatan kita lebih banyak ya. Mhm. Tuh ceritanya. Kalau tentang si Nova Vita waktu itu bersamaan dari Maroko, menurut saya kan challenge-nya bareng. Jadi Mhm. kerjanya mati-matian juga bersamaan di sana. Kenapa bisa meraih challenge? Karena sebelum saya melakukan challenge Nova Vita, sebelumnya saya sudah melakukan sering banyak basar. Jadi saya sudah tahu di mall mana basarnya lebih ramai. Itu saya push terus di sana. Jadi kita kebetulan banyak dapat orang dari basar. Oke, ini yang kita Tuh. sebut dengan essential boot ya sekarang ya. Artinya menggunakan atribut-atribut resmi yang sudah disediakan oleh perusahaan, terus bisa request, tentunya dengan tanggal pelaksanaan yang jelas, siapa PIC yang bertanggung jawab, siapa leader silver atau gold terdekat yang bisa ini ya menjadi partner untuk diskusi atau kerjasama. Yang penting ini terjadi kan. Tapi gini loh, ada banyak orang yang berpikir eh, kalau sepi gimana? Kalau nggak ada yang tertarik gimana? Kalau nggak ada yang closing PEP gimana? Pertanyaannya, Bu Liza ngalamin itu juga? Ya, pasti dong. Oke. Saya ngalamin, saya buka Essential Food, emang rame terus, Bu. Tanya tuh sama yang sudah saya email di Essential, apa namanya, bisnis yang living kan. Mhm. Saya pernah kembalikan semua loh PEP-nya, nggak laku sama sekali. Oh Bisnis, pernah? pernah. Serius? Serius pernah. Sekali saya waktu itu kembalikan semua. Sekali lagi saya juga pernah kembalikan, saya cuma laku 2. Tapi saya Hmm. tetap melakukan bazar karena bisnis itu up and down ya. Kita nggak Oke. pernah. Tapi pada saat kita mengembalikan semua apa namanya PEP-nya, saya dapat orang-orang baru kan. Kan belum tentu Mhm. dia join di saat itu. Kita kan Mhm. mikirnya ke depan, belum tentu dia join. Tapi dia tahu bahwa kita ada di sana. Kita bagikan brosur. Itu kan adalah salah satu cara mengenalkan yang living menggunakan brosur resmi tanpa kena kondak. Bener nggak kalau EB itu? Itu nggak Yes, mungkin dong kalau yes. kita bagi-bagi brosur kan nggak boleh nama yang living. Oke. Ibaratnya gitu. Dan saya Berarti kembalikan apa namanya PEP pun juga nggak sampai jutaan kan, paling cuma 200 ribuan lah ke Jakarta. Kan nggak oke. banyak. Kebetulan Surabaya nggak terlalu jauh. Hmm. Berarti orang yang ketemu yang waktu itu mungkin belum berkesempatan Betul. bergabung, di enroll, itu Bu Liza mintain nomor HP-nya kah, datanya? Tidak, karena kita sudah beberapa kali basar ya, orang Mhm. tidak akan nyaman dimintain nomor HP. Tapi setelah kita bagikan Mhm. brosurnya, ternyata mereka yang hubungin kita. Itu sudah beberapa melakukan seperti itu. Tidak Oh, langsung on the spot. gitu. Jadi kayak nabur benih dulu nih ya. Benar, heeh, Hmm. itu. Dari anggapan kalau kita bikin brosur kan satu rim ya Bu, 500. Hmm. Ada kan namanya 80-20 loss, dari Mhm. 500 berapa persen yang kembali. Itu yang Yes, kita alamin sih. yes. Itu. Jadi ini biasanya ngerjainnya dalam sebulan berapa hari, terus dari jam berapa sampai jam berapa? Saya ngerjain basar itu biasanya kan di salah satu mall di Surabaya. Biasanya di Surabaya itu 10 hari.
Oke. Beberapa jarang sih, cuma 3 hari. Salah satu mall ini kebetulan langganan kita tuh 10 hari, Mhm. buka mall dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Mhm. Saya biasanya jaga kalau pas saya ada itu ya jam 10 pagi sampai paling malam ya jam 9 lah. 10 hari loh, Bu. Gitu. Oke. Oke. Ini luar biasa ya. Beberapa kali malah 10 pagi sampai 10 malam ya. Mungkin kebetulan karena saya nggak ada anak kecil gitu kan. Saya juga nggak Mhm. kerja di tempat lain. Mungkin ya. Tapi kalau ada beberapa yang kerja, mereka ngajar. Salah satu Mhm. partner saya ngajar, ya mereka keluar ngajar, mereka balik lagi. Gitu. Hmm. Jadi sebagian enrollment yang berasal dari Essential Boot ini kan Mm, aktivitas ya, mm, berarti rutin dilakukan, niat ngelakuinnya. mm. Kemudian ternyata Bu Lisa dan tim juga udah punya peta ya, mall ini Ya, kayaknya nggak segmennya yang living, di mall benar. ini works well gitu kan. Mm, Terus juga selama ini yang menghasilkan. Jadi ini salah satu cara sehingga Bu Lisa bisa mendapatkan challenge, mm. memenangkan challenge, bisa eh, eligible untuk silver retreat. Ini yang paling grace menang Nova Vita dan juga Maroko. Ya, jadi malah menurut saya Mm-mm. enroll tuh gampang banget. Kalau Wow. tujuan hanya enroll loh ya, kalau Yes, tujuan hanya enroll yes. itu gampang Setuju. banget. Kenapa? Itu Uh-uh. cuma jual doang. Mm-mm. Bisa maksa orang, bisa maksa temen, bener nggak? Apapun Mhm. kita bisa lakukan, pokoknya laku. Itu gampang. Mhm. Dengan catatan asal pokoknya laku loh ya. Aha. Yang susah adalah mempertahankan IR rate. Itu susah banget. Itu jauh Oke. lebih susah. Tips dari Bu Lisa sendiri, karena kita sepakat, ya ini membuat seseorang yang udah kita enroll akhirnya menjadi bagian dari komunitas kita, berhasil bergabung, beli PEP atau BTS, terus akhirnya gimana caranya biar mereka bisa maintain dengan IR, eh, stay paling nggak setahun, 2 tahun sama kita. Biasanya gini, ingat ya di awal ya, Bu Mari ini kan minta sama saya untuk bikin grup WhatsApp. Nah, Mhm. grup itu kan saya isi. Saya tuh konsisten isi grup itu 2 tahun pertama. Itu bahkan nggak ada yang komen, Bu. Jarang banget yang komen. Sedih nggak sih? Nggak, Gak ada yang komen? 2 tahun itu nggak ada yang komen loh. Tapi aku konsisten isi. Jadi saya dulu tuh bangunnya pagi banget. Mhm. Saya selalu browsing di Instagram. Saya lihatin Mhm. satu-satu leader-leader yang keren-keren. Kan banyak banget ya. Akunnya yang living Indonesia, akunnya yang living US lah. Semua saya follow, termasuk leader-leader diamond, sideline lah, siapapun yang saya merasa bahwa ini bagus banget. Itu saya follow semua. Tiap pagi subuh tuh saya ngeliatin mereka ini nulis apa. Gila main Instagramnya bagus banget. Instagramku kacau banget gitu kan. Bener nggak deh? Terus dari mereka tuh aku ambilin yang bagus-bagusnya. Aku share ke grupku. Terus aku ajarin mereka satu-satu, terus aku banyak tanya sama upline lah, terus sama teman-teman yang kelihatannya kok oke ya caranya dia bikin racian lah. Saya lihat dari tim-tim juga sebelah gila main keren-keren kalau bikin. Itu saya ambil, saya kasih ke tim saya. Tapi Hmm. 2 tahun tuh nggak ada yang komen, saya pusing. Cuman saya liatin biasanya gitu. Saya liatin kalau mereka baca, saya japri. Saya tanya gimana Ah. gitu. Saya liatin siapa yang baca. Tapi kok nggak ada yang komen gitu. Ya, baru sekarang loh mereka tuh ada yang komen dan saling isi sana. Barusan mereka tuh kayaknya berani tanya gitu ya. Jadi kalau baru 3 bulan, 6 bulan, hey, ada yang 2 tahun di sini grupnya nggak Iya, ada yang komen dan iya, terus berjalan ya. iya, itu. Oke, terus eh, gimana lagi cara mereka akhirnya berkenan untuk IR, paham bahwa IR itu banyak benefitnya. Nah, itu saya tuh harus mikir gini. Mungkin Bu Debi juga ngerti ya. Saya selalu ngomong Bu Debi, barang-barangnya, produk-produknya Giving tuh seringin banget dong yang bisa daily. Karena daily itu membuat mereka konsumsi terus kan. Saya harus mikir gimana caranya mereka pakai oil setiap hari dalam jumlah banyak terus terang, bener nggak? Hmm. Satu-satunya cara kan adalah dimasas ya Bu di badannya. Oke. Saya berusaha cari terapis, jalan di raindrop lah apa. Kalau dengan ada terapis kan berarti
di Jakarta kan ada ya terapisnya kan keren ya. Mhm. Apa namanya, ada certified raindrop juga kan mereka di Ya. Jakarta. Surabaya kan nggak punya. Saya berusaha gitu loh cari, terus paling enggak kalau ada yang mengaplikasikan, itu kan orang mau ya, pokoknya aku tak beli, tinggal kirim orang, mereka aplikasikan. Itu yang aku pikirin. Semakin Hmm. banyak yang beli, semakin banyak mengaplikasikan, kan semakin oil itu keluar. Kalau bisa sih raindropnya tiap minggu sekali, bener nggak? Habisnya efektif gitu ya. Iya, jadi kadang-kadang orang itu tuh nggak mau pakai oil karena cuma di diffuse doang. Aku mau dia dioles. Karena menurut Lisa, kalau dioles itu terus terang pakainya lebih banyak sih. Mhm. Kalau satu keluarga dia cuma pakai diffuse, berarti yang di diffuse cuma 10 tetes. Tapi kalau Mhm. dia pakai 4 orang di keluarga semuanya dioles di badan, itu pakainya jauh lebih banyak. Ah. Nah, sa- saya harus cari apa biasanya yang menjadi, maksudnya gini, kalau pagi suka perutnya enak, ya kan kita mesti mikir ya, apa yang oil bisa dipakai sama mereka. Terus yang bisa membuat mereka menjadi nyaman, kan gitu Mhm. ceritanya. Ya itu kan saya harus cari terus gitu. Cari di buku, di Pinterest, di mana aja lah. Kalau Hmm. ada yang info begini, saya ikutan belajar gitu. Saya share ke tim gitu. Nah, ini mumpung kita masih ngobrol tentang essential boot, setiap ada yang enroll on the spot beli PEP, ada tips khusus nggak? PEP-nya suruh bawa pulang aja gitu atau gimana? Oh, tidak pernah dong. Ah, diapain Jadi dong? saya selalu sediakan botol-botol roll on kecil. Botolnya murah banget sih. Murah banget. Kalau Mhm. mau tanya ntar kasih tahu linknya. Murah Asik. banget kecil-kecil cuman 2.000 berapa. Saya kasih stiker semua. Saya Mhm. unboxing PEP on the spot. Mhm. Semakin banyak botol yang saya kasih, berarti semakin banyak kita meracik. Berarti semakin banyak kesempatan dia oles di badan dia. Oke. Jadi setiap kali orang itu beli PEP, saya buka semua, saya ajarin cara pakainya, terus kemudian kita tanya, udah dipakai belum? Bayangin, Oh, sudah jadi dibuka aja belum tentu ah, ah. dipakai kan? Oh, jadi hasil DIY-nya nanti kan dibawa pulang sama dia. Abis Hmm, itu Bu Liza akan follow up lagi. Jeng, udah dipakai ya, belum itu? Oh, ini mm-mm. segitu banyak yang di-enroll itu dilakukan semua. Iya, ya pokoknya dia ditanyain, udah dipakai belum? Kan dimasukin tim apa grup edukasi ya, terus di Hmm. WhatsApp kan. Saya juga ada broadcast masing-masing apa namanya individu tuh kalau ada info baru gitu, telepon, ya apapun lah kita lakukan, jejak ketemuan lagi, ditanyain, kalau perlu dicobain terapis gitu, Pak. Pakai terapis, di-apply di badan gitu. Ada banyak cara sih. Nggak heran Bu Liza sibuk terus ya, karena ini di follow up satu-satu. Gimana kalau mereka bilang, oh iya, aku lupa ya, Nah, bisa dipakai ya, terus itu diapain? kita ingetin lagi. Jadi kadang-kadang kita tuh cuma merasa bahwa apa namanya, udah beli, udah Hmm. pakai, udah. Pasti mereka Hmm. ingat untuk pakai, belum tentu. Mhm. Sudah diracikin aja mereka lupa, bener nggak? Jadi ya di reminder terus, udah dipakai belum? Ini pakainya buat ini loh. Oh iya, aku lupa. Oh iya, aku nih nggak inget di mana barangnya. Nah, sayang nggak kalau kayak gitu? Jadi kita reminder terus gitu loh. Ini dipakainya buat ini loh ya. Ini dipakainya buat ini loh ya. Reminder itu penting banget ya menurut saya ya. Follow up, dan follow up. Luar biasa loh. Kekuatan IR itu lebih besar daripada kekuatan Enron sih sebenarnya. Nah, ini menarik. Gimana maksudnya, Jadi Bu gini, Liza? kalau IR kita itu solid ya, jadi OGV itu jarang anjlok. Banyak Hmm. orang itu kalau OCGV-nya anjlok, semangatnya anjlok juga. Padahal dia nggak sadar, dia cuma mengejar orang-orang baru, tapi dia tidak pernah mempertahankan orang-orang lama. Di strategi bisnis manapun juga, mereka pasti mempertahankan customer lama. Itu pasti ya. Mereka punya database. Dan saya belajar banyak sih dari upline saya. Bu Marini itu gila banget tentang data. Serius, gila banget tentang data. Jago banget ke seperti itu. Ya beruntunglah saya punya upline ya. Jadi dia itu kalau hitung-hitungan seperti itu kuat banget. Itu saya belajar banget sih dari dia. Gitu. Gitu Bu Indri. Ya, ini statement yang menarik karena beberapa kali ngobrol dengan leader, dengan business builder,
itu most likely bilang, ah gampangan enroll Kak Indri daripada convert mereka dari apa ya, user yang musiman gitu kan, untuk kemudian jadi IR loyal gitu. Jadi ini PR terbesar kita kan, karena kan udah ada di tim kita, udah gabung sama kita, udah pakai PEP-nya, membuat mereka bisa survive itu, ada hal lain lagi nggak yang harus diperhatikan? Saya biasanya ngeliatin ya, mereka tuh pakai oil apa aja. Hmm, Saya berusaha change oil yang biasanya mereka pakai. Saya hmm, nggak mau dia pakainya peppermint doang. Kalau bisa hmm, ganti ke deep relief lah, spearmint lah, mendekatin yang peppermint. Saya sering bilang gini, dokter sendiri menyarankan ya, kita jangan makan kangkung doang. Kangkung lah, kubis lah, berwarna-warni. Why kita pakai oil cuman lemon, lavender, peppermint, tea arsi. Dah, bener nggak? Saya berusaha tim saya tuh pakai oil yang sangat bagus, misalnya kayak Aroma Balance lah, Juva Cleanse lah, Rose kalau perlu. Saya beli, saya pakai, saya cobain ke tim saya, ini loh kayak gini, ini loh Rose kayak gini caranya. Karena kalau kita nggak pakai, gimana mereka mau pakai? Bener nggak? Kan mereka juga nggak tahu oilnya gimana ceritanya. Saya lengkapin semua oil saya, tujuannya supaya mereka kalau mereka butuh atau apa, mereka bisa tester coba. Saya kan sering di mall ya, jadi mereka hmm. bisa, ayo datang, coba aja. Oilnya kayak gini rasanya. Ini coba aku bilang gitu. Itu. Jangan Ini pakai oil yang itu doang. Kalau mereka udah pakai oil itu kita harus mikir gimana dia mau ganti yang lainnya. ada wow nggak kakak-kakak di kolom chat ya, biar Ibu Liza mau ceritain banyak hal lagi untuk kita. Ngapain makan kangkung aja tiap hari, 3 kali Ngapain sehari? peppermint doang? Challenge saja ke diri sendiri. Kalau bisa ngelakuin peppermint tuh udah biasa. Kecil mah yang living peppermint tuh the best sih yang living. Hmm. Bisa nggak ngelakuin aroma balance? Mau nggak partnermu beli aroma balance? Mau nggak partner kita beli Juvaklin 1.730.000? Mau nggak? Iya, aku merinding. Gimana caranya mereka supaya mereka tuh mau gitu loh. Hmm, Cuman kalau saya ngomong di sini, saya ini udah certified conduct, jadi tambah parah nanti ceritanya. I know you. Iya, jadi kita harus memikirkan gimana caranya mereka bisa pakai oil-oil yang kadang kita mikir, kita aja nggak mau pakai, terus ngapain, apalagi partner kita mau pakai, nggak mungkin. Iya ya. Kita mau minta partner kita beli rose, kita pernah beli rose nggak? Nggak pernah, jangan harap beli. Hmm. Saya punya rose, saya buka, saya bikinkan rose water bagi ke leader saya, mereka harus pakai. Mereka harus coba. Kalau mereka nggak pakai oil apa, saya kasih mereka harus pakai. Saya Rainbow Healing, semua leader saya pakai Rainbow Healing. Duplikasi kan? Kita kan sistemnya cuma duplikasi. Yes. Kita belajar dari upline kita dapat ilmunya, kita bagi ke tim kita. Itu duplikasi. Dengan harapan tim kita membagi ke pantat maternya mereka. Baru semua jalan. Kalau kita sendiri yang pintar, nggak bakal jalan timnya. Yang Hmm. ada paling mentok di satu posisi aja karena semua tergantung sama kita. Hmm. Berarti memandirikan itu adalah PR selanjutnya ya. Oke. Nah, ini gimana? Ini tantangan-tantangan yang Bu Liza alami dan kayaknya semua leader pernah ngalamin ini. Tapi kalau kita cuma fokus sama challenge dan masalah, kita nggak kemana-mana ya. Coba Benar. Bu Liza. Heeh. Jadi Emang gini, gimana? lingkaran terdekat sudah ditawarin semua. Ini kayaknya semua orang yang meeting udah pasti ngalamin ini, Bu. Cuma saya, bener nggak? Nomor satu ini udah semua. Tapi udah lah jawab, kita jawab tadi kan, kita Iya. ikut essential food, bagi brosur apa aja yang bisa kita pikirkan lah. Kita pikirkan gimana caranya orang tahu kita ini menawarkan yang living. Mhm. Itu. Yang kedua, saya itu juga nggak paham mengenai yang living loh, Bu. Saya pernah dikasih Bu Marini satu buku, bagus banget, sampai saya berinisiatif untuk membagikan buku-buku tersebut ke leader saya karena menurut saya itu penting banget mereka tahu. Kalau enggak,
Belajar dari yang living dari mana gitu ceritanya. Jadi kita harus belajar. At least gini ya, saya ini nggak mungkin hafal loh Bu 200 oil yang ada di yang Yes, living. yes. Tapi saya harus tahu kalau ada yang tanya, saya cari infonya di mana. Itu kita harus Hmm. tahu. Kita nggak perlu hafal. Sama kalau kita ke dokter spesialis, dokter nggak mungkin hafal segitu banyak obat kan. Tapi dokter Mhm. akan buka buku besar. Sama kayak kita. Kita cuma perlu tahu di mana informasi itu kita bisa ambil. Kita bisa cari, kasih ke partner kita. Mhm. Itu yang paling penting. Benar. Terus kalau bisa ikut kelas, jangan absen ya. Saya mau cerita satu lagi. Dulu waktu sebelum pandemi, kita tuh kan nggak ada pernah ada kelas online ya. Semua kan ketemuan, bener ya. Saya ini terbiasa antar anak jam 5:30 pagi. Berarti saya tuh harus bangun jam 3 pagi, siap-siap lah saya kadang olahraga pas segala macam. Berarti saya tidurnya kan jam 7 malam ya Bu ya. Mhm. Bu Marini tuh kalau bikin kelas itu jam 7:30, jam 7 sampai 8. Yang coba. Oke. Kenapa bikin kelas malam banget, Lisa? Nah, kan lu nggak kerja, dia bilang gitu. Yang lain kerja sampai rumah jam berapa? Lu jangan mikirin lu sendiri. Ya udah ngalah, saya pakai headphone. Jadi tiap malam Bu Marini bikin kelas, waktu itu kelasnya masih banyak kan. Saya Yes. pakai headphone dan saya selalu ketiduran. Tapi kan udah niat ya, udah niat ini, niat untuk ikut kelas kan. Itu saya jalan berapa bulan loh Bu. Jadi teman-teman udah pada tahu kalau di satu sudah nggak ada suaranya, berarti udah hilang di alam ngantuk. Mimpi udah ada. Saya butuh waktu berbulan-bulan loh, Bu, untuk saya bisa sampai selesai. Kayak malam ini saya bisa bikin kelas ya. Itu kan biasanya saya sudah tidur jam 7. Jadi di mana ada niat, di situ ada jalan. Benar nggak? Pasti bisa. Yang ketiga, saya tuh nggak mahir bermedia sosial. Saya tuh kalau lihat punyanya Marini itu bagus, Oils to Hope. Bradley itu bagus. Belum lagi siapa namanya, Evi lah, terus Melisa lah, terus Bu Agnes dari apa namanya Ratu Minyak lah, bagus semua sampai mereka pikir, gila men, mereka ini bagus-bagus ya nggak salah jualannya kenceng kan. Saya kan harus mikir cara lain dong Bu, bener nggak? Supaya saya bisa juga menawarkan oil kan. Jadi ya saya ambil dari Mika bagusnya, saya kasih ke tim mereka, saya cerita sama mereka. Gitu caranya. Saya amati ya, saya tiru, saya modifikasi. Tapi kan saya nggak mungkin ambil postingannya mereka, posting di tempat saya, kan nggak mungkin kayak gitu. Mhm. Bisa dimarahin banyak orang gitu. Tapi saya yang liatin, oh mereka tuh ternyata gitu, kekuatannya mereka gini. Kita ambil kekuatan-kekuatan bagusnya tim-tim lain, kita ambil untuk kita sharing ke tim kita. Jadi masukan buat kita lah. Kan nggak semua orang Bu ya, jago di segala macam hal ya. Mungkin saya Yes. kebetulan, saya bisa ngomong sama orang, tapi kebetulan saya nggak jago banget bikin Canva lah, bikin apalah ya. Kita kan perlu belajar pelan-pelan. Mhm. Itu caranya. Iya, the power of community itu memang nggak main-main ya. Setiap komunitas punya ciri khas dan sesama komunitas yang berbeda pun saling belajar. Saya saksinya loh ngelihat kenapa yang living bisa luar biasa, bisa sampai hampir 30 tahun usianya tahun depan gitu kan sebagai company dan sebagai komunitas. Ini nggak main-main sih peran kita sebagai hardcore oiler udah ngerubah hidup banyak orang. Ini keren banget. Nah, Terus apa namanya? Nah ini tuh sebenarnya saya dapat waktu kita dapat TTT ya, kelas mhm. TTT ya. Train the Kan trainer, mungkin ada ya. teman-teman yang belum tahu. Mhm. Jadi kita ini sebenarnya adalah pilot. Kita tuh bawa pesawat terbang di mana belakang kita tuh adalah member kita semua. Benar nggak? Mhm. Kalau pilotnya on off, terus pas penumpangnya gimana coba kira-kira? Jatuh semua loh. Kan ya? Kalau ditanya Bu Indri tadi, pernah nggak sih saya down? Ya pernah. Saya Mhm. telepon. Halo Bumi, halo, halo. Nah, ini adalah upline saya. Apa namanya Bu Devi itu udah tak telepon itu setiap hari. Bosen mungkin Bu. Saya, itu adalah penguat-penguat saya. Karena kan saya nggak mungkin curhat sama tim di belakang saya. Mhm. Saya harus ngapain, saya harus gimana. Terus saya cerita gitu. Saya teleponin itu. Telepon Bu Marin itu juga sibuk banget tuh. Cuma punya waktu 5 menit. 5 menit itu dimanfaatin, bener nggak? Terus apa yang saya cuma dia loh.
satu lagi ya, upline saya itu Bu Marin itu berapa tingkat di atas saya. Upline Mhm, saya langsung nggak nyalanin bisnis ini, mhm. Cuma konsumen ya. Mhm. cuman konsumen. Jadi ya saya harus berusaha steady kan pesawatnya, supaya penumpang saya tuh ikut saya terus kan, bener nggak? Mhm. Kalau saya ada badai di depan ya saya tinggal telepon di bawah kan, "Menara, gimana nih Menara? Ini saya mesti ngapain Menara?" Kan gitu. Ya mereka kan kasih mandu gitu, "Oh kamu mesti ke sini," gitu caranya. Nice. Nah kalau pilotnya, "Aduh aku capek ya, aku pakai terjun payung." Nah terus penumpangnya gimana coba? Terjun Terjun bebas. bebas. Nggak bisa bareng gitu. Iya terjun bebas dong. Kadang Oke. orang mungkin melihat saya ini, nggak pernah patah semangat, tapi saya juga sering kok. Dan Mhm. tahu nggak yang menguatkan selain upline? Mobil kita dong. Asik. Dipakai Iya. oilnya ya guys ya. Heeh. Gitu. Jadi memang pilot itu juga manusia, pilot boleh curhat, pilot boleh minta guidance, pilot boleh sedih tapi jangan lama-lama ya kan, nanti keburu pesawatnya goyang-goyang. Pilot itu membawa banyak penumpang dan seperti apa kondisi penumpang kita di belakang, amankah, safe-kah, itu tergantung pilotnya. Ini filosofi yang luar biasa loh. Ya pokoknya kita jangan goncang aja, kalau kita goncang kita tahu lah, kita bisa hubungin siapa, Hmm, tuh. wow. Ini banyak yang tercenung pasti malam ini. Nah ini Sebelum salah satu contohnya ini, video ini ya, Mhm. kita bisa lihat. Kita mau lihat dulu baru kita ulas. Ya dilihat dulu aja. Oke, teman-teman, mari kita saksikan video berikut ini. Kita ulang sekali lagi ya, biar lebih jelas. Nah, Nah dari video ini kita ngelihat ya, semakin kita jatuh bangun, semakin kita cepat sampai tujuan. Jadi pertanyaannya adalah, kalau mau silver, harus bisa terima ditolak orang ratusan. Kalau Anda tidak ditolak orang sampai ratusan, eh, menuju silver itu masih jauh lah, benar nggak? Karena kamu kan nggak pernah ketemu orang, karena nggak pernah ditolak orang sih, benar kan? Semakin sering kamu ditolak orang, berarti semakin banyak kita ketemu orang. Pada saat kita ketemu orang pertama dan kita ditolak, kita punya penolakan satu. Kita tanya ke upline kita, jawabannya apa. Kita lebih pintar satu. Tolak orang kedua, kita punya 1000 penolakan, kita punya jawabannya. Jadi kalau sekarang saya ditanyain, oke, kita mau adu debat gimana nih ditanya? Bener nggak? Kamu mau tanya apa? Nanti aku pasti jawab. Apapun lah. Kamu bilang ini lebih mahal, beli di ini lebih murah, monggo, ayo. Karena aku udah nemuin banyak orang, aku tuh udah ditolak orang banyak banget. Ada yang saya prospek itu butuh waktu 3 tahun untuk closing, wow. 2 tahun untuk closing. Ada banyak banget, tapi kan dan setelah closing mereka IR tidak berhenti sampai hari ini. Dari Hmm. mereka jualan sampai sekarang mereka tidak berhenti untuk IR. Dan ada beberapa juga itu di luar negeri, bukan di Indonesia. Jadi saya prospek telepon. Jadi kalau ditolak 10.000, udah pernah ditolak 10.000 orang, itu kira-kira ranknya apa sekarang? Mendekati God lah. Asik. Ingat ya, Jadi, ada hukum apa Pareto ya, 80-20 lose. Dari 10.000 hanya 20% yang bisa menerima kita. Dari 20% yang jalan berapa? Leadernya berapa?
Dari 10, 2 closing, dari 2 dikali dengan setiap hari, ya kan, 30 hari, 60 hari, nah sekian persen IR rate-nya. Angka statistik global menunjukkan di angka 30-33%, itu udah sehat banget. Jika kita punya komunitas 100, 30%-nya sekitar 30 orang, kalau kita punya 1000, sekitar 300 orang. Jadi memang harus ditolak berkali-kali supaya kita ketemu banyak orang ya, beli Supaya saya. kita ketemu banyak pertanyaan. Kadang gini, orang itu takut nawarin orang karena takut ditanyain nggak bisa jawab. Padahal belum tentu pertanyaannya dia, kita nggak bisa jawab. Hmm. Iya kan? Banyak orang bilang, "Ah, Lisa, aku ini bukan lu banget sih. Lu tuh kan ngomong sama orang gampang." Tapi sebenarnya dalam hati saya mikirkan adalah orang itu kadang takut ditolak. Benar nggak sih? Hmm. Orang tuh takut ditolak, jadi sudah masang barrier dulu. Aku nggak mau nawarin dulu. Ada satu lagi aku cerita sama Bu Debbie ya, di Amerika tahun 2004 kalau nggak salah, Donald Trump pernah bikin salah satu TV show namanya The Apprentice, dan itu yang join adalah CEO perusahaan besar. Tahu nggak apa yang harus dilakukan mereka? Mereka dibekalin satu barang, mereka tuh harus jual di apa di kayak di pinggir jalan, ya. Itu hadiahnya $1 juta kalau nggak salah. Di pinggir jalan loh, CEO perusahaan besar. Dan itu divisinya cukup cukup keren gitu aku bilang. Nah, kalau kita mau jadi nggak usah jauh-jauh RCT lah, silver, kita harus melakukan apa lagi? Setelah silver kita harus mikir apa lagi, kan step demi step gitu kan. Tapi jangan lupa pegangan sama upline yang jalan. Seandainya nih, aku pernah ditanya juga, upline-nya nggak ada semua nih. Saya pernah chatting ngobrol sama salah satu temen yang upline-nya hilang semua. Ya udahlah, upline-mu yang living Indonesia lebih enak lagi tuh. Bener Oh, ada Bu juga. Indri, Bu Dewi semua tuh diteleponin kan mereka pasti bersedia kalau kita mau jalan. Malah mereka tuh cari loh leader mana di Indonesia yang mau jalan kalau bisa dimentorin terus. Benar nggak sih? Jadi benar-benar selalu ada jalan ya ternyata ya. Lebih banyak lagi mentornya. Kan Eh, pasti pada kasihan semua. Oh, ini nggak ada apa-nya, kasihan. Jadi semua pada mentorin dia nanti ceritanya. Wow, Iya perspektif kan? yang inspiratif. Gitu. Jadi video ini menunjukkan bahwa semakin kita up and down, semakin kita merasakan hal-hal kesuksesan maupun mungkin kepahitan sesaat gitu kan karena ditolak waktu enroll misalnya. Itu yang mempercepat kita untuk kemudian bergulir menuju goals utama kita yang selama ini kita impikan. It's nice, very very nice, Bu Lisa. Nah, ini. Biasanya itu kan ada quote ya. Mm-mm. Never underestimate the power of your mindset. Nomor satu, the power of your mouth. Kalau ditanyain upline, jangan jawabnya negatif dulu. Misalnya, saya nggak bisa, tapi bilang aja, oke, saya masih sibuk, coba kita pikirkan beberapa saat lagi. Jadi, negatifnya tuh di-cut duluan. Itu the power of mindset kita menjadi the power of mouth kita. Gitu sih. Jadi, sebisa mungkin ngomongnya positif terus. Itu nanti kan auranya berbeda. Saya Jadi pasti bisa, gitu kan. kalau kalau ditanya upline mau ikutan challenge eh, ke US nggak convention mau. Oh, ya satu lagi ya, sebelum saya Mm, lupa ya. mm, Setiap kali YL Challenge, ikut sebisa mungkin. Why? mm. Challenge itu biasanya yang menang adalah orang-orang leader. Orang-orang yang punya pikiran mindsetnya itu bagus. Kalau kita berada di dalam lingkungan itu, ketemu mereka, positif auranya mereka tuh impact-nya ke kita. Itu kena banget loh. Saya waktu ke IPEC itu suasananya beda banget. Makanya saya Mhm. pengen banget sih ikut yang IGC nanti. Kita kan berjuang dulu, Bu ya. Nanti terserah Yes. bisa apa nggak bisa, yang penting berjuang dulu. Jangan belum apa-apa udah bilang, aduh bukan gue banget lah, ini timku cuma dikit. Ya dikejar. Kalau nggak bisa kan nggak apa-apa. Nggak dihukum kan sama upline-nya, betul nggak? Nggak ada hukuman kan? Gitu.
Susah loh dapetin leader-leader besar yang berkumpul dalam satu lokasi, terus mereka saling ngasih masukan, maksudnya ngasih speech kan. Biasanya mereka kan akan ngasih speech di depan yang bagus. Mungkin Bu Indri waktu itu juga ke APEC bagus-bagus semua kan. Semua leader Crown Diamond, Royal Crown Diamond dan Crown Diamond berbicara perjalanannya mereka. Itu kan bagus banget buat kita masukannya. Jadi salah satu yang harus dilakukan para leader adalah hadir di event-event APEC atau bahkan event internasional ya, biar bisa melihat hal-hal yang inspiring untuk kemudian yang lagi down motivasinya bisa semangat lagi atau bisa melihat celah-celah dari karena pelajarannya beda-beda ya, karena journey-nya juga beda-beda kan setiap RCD kita itu. Journey beda-beda. Oke. Sampai. Ini slide terakhir, tapi boleh nggak kita dengerin dari Bu Liza mungkin 3-4 kalimat yang menyemangati, yang bisa memberikan inspirasi supaya kita move on, jangan terpaku sama masa lalu, kegagalan yang lalu. Silakan. Yang jadi pertanyaan saya ini adalah kenapa kok merasa bahwa down ya? Aku tuh kadang nggak habis pikir ya, kenapa kok misalnya gini, kenapa kok merasa semangatnya habis ya? Itu kan kita mesti tanya diri kita sendiri kan, why semangatmu habis? Karena gini, kerjaan di dunia itu cuma ada dua, saya berkali-kali bilang. Kalau tidak jual jasa, jual barang. Benar nggak? Bagaimanapun kita bisa memproduksi suatu barang yang sangat bagus, tapi kalau kita tidak bisa menjual barang itu dengan baik, percuma kita produksi. iPhone dulu mati loh ya. Dia nggak bisa keluarin barang kan. Flop kan. Sampai akhirnya dia mencari strategi marketing, dia naik. Ngerti nggak? Jadi aku bilang, di bisnis ini tuh kita itu dikasih mentor yang kita nggak perlu bayar puluhan juta loh. Ya nggak? Yang Living Indonesia udah kasih kita coach free. Upline kasih kita 101 lah, apa aja lah. Maksudnya yang Living kasih kita training itu udah banyak banget. Kebayang nggak kalau kita buat perusahaan sendiri bayar berapa itu? Mau kerja di mana aja, kita harus punya satu yang namanya konsisten dan persisten. Kalau itu nggak ada, mau pindah MLM apapun juga sama, nggak akan jalan. Nggak akan jalan loh, Bu. Bener. Mau kerja di perusahaan manapun juga ya, emang perusahaan kamu membayar kamu berapa kalau kamu cuman diem-diem doang gitu, cuman datang jam 8, pulang jam 5. Gaji ya mungkin cuman gitu-gitu doang, bener nggak? Kalau kita mau lebih, kita harus ada effort melakukannya lebih. Itu sih. Itu menurut saya. Jadi aku nggak ngerti ya, kenapa kita bisa merasa patah semangat ya. Kalau kita ditolak berarti kan kita salah masuk ya, benar nggak? Mhm. Kalau kita punya perusahaan, kita ditolak orang Rima, terus kita tutup, kan ya aneh, benar nggak? Mhm. Kalau kita tidak bisa nawarin orang, kita nggak bisa berbicara sama orang, kita deketin teman-teman kita yang jago jualan, coba kita persuasif dia, ajak upline-nya supaya dia join. Benar nggak? Jadi bukan kita sendiri yang ngomong, kita punya tim-tim yang jago ngomong gitu ceritanya. Benar kan? Kan nggak harus kita yang jago ngomong. Tujuannya ini kan kita cari teman yang mau jalan kan. Gitu sih. Kalau saya nggak jago media sosial, berarti saya mesti cari tim yang jago media sosial. Benar nggak? Nah, Iya kan? Itu. jadi saling melengkapi dengan kekuatan masing-masing ya, bersinergi karena bukanlah leader kalau jalan sendirian. It's very very nice. Kadang-kadang kita bisa lihat ya, ada orang tuh yang diem banget, tapi punya tim rame banget. Salah satu yang aku pernah lihat adalah Bu Agnes ya, Ratu Minyak. Itu tuh partnernya dia kan rame banget Bu Susi, yang akan berangkat sama saya nanti ke Novapita. Beda Nah, banget kan karakternya, bener nggak? Dia bisa dapatin Susi kan oke banget ya. Itu salah satu contoh aku bilang. Itu kan keren banget ya. Tuh, oke. tuh. Saya yakin dan percaya masih ada 1.000 kisah sebenarnya yang Bu Lisa berkenan untuk sharing sama kita. Tapi kapasitas sel-sel kelabu otak kita itu punya keterbatasan untuk menyerap informasi di satu waktu. So, tadi Bu Lisa sudah
mencoba membungkus ya pesan untuk kita semua, motivasi untuk kita semua. Aku bisa ngerasain sih vibes-nya betapa teman-teman tergugah, mendapatkan inspirasi dan juga kayaknya beberapa ini ya celah-celah baru untuk kemudian nanti diaplikasikan setelah kelas ini selesai. So, boleh dong kita berikan love bomb di kolom chat sekali lagi sebelum kita tutup kelas malam ini dari seorang silver leader dari Surabaya ya, yang boneknya bukan main karena dari kisah beliau. Lihat ada jutaan love bomb ya untuk Bu Liza atas sharingnya malam ini. Yang membahagiakan belakangan semakin variatif ya ketika seorang leader dari satu komunitas yang hadir itu makin variatif. Teman-teman sister lain yang lain juga datang. It's such a positive vibes ya. Luar biasa. Lega kan? Walaupun waktu jam tidurnya udah sedikit kelewat, Bu Liza. Udah jarang tidur jam 8, Bu. Udah Ya, tahun kedua ini tidak tidur jam 8. thank you so much loh atas diskusi-diskusinya, mempersiapkan sesi malam ini, atas perbincangan-perbincangan lucu dan inspiratifnya ya di belakang layar yang kita lakukan secara intens untuk mempersembahkan yang terbaik untuk semua audiens. Percayalah, sekian lama di industri ini yang saya lihat memang semakin kita bermanfaat untuk orang lain, itu akan selalu kembali sih kepada yang empunya melakukan kebaikan dalam berbagai hal. Oke, thank you so much sekali lagi, sehat-sehat selalu. Terima kasih semangatnya para leaders behind the scene yang juga support beliau ini untuk bisa sharing bersama kita malam ini, yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih untuk survive sampai jam 8 teng di jam laptop saya. Semoga kita bisa kembali hadir di kelas-kelas selanjutnya dengan topik dan leader yang berbeda yang tentunya tetap akan selalu menginspirasi teman-teman semua. Oke, terima kasih ya Love Bombs-nya. Bu Liza, thank you so much. Kita ketemu lagi very very soon ya. Selamat malam, sampai Thank jumpa. you semua. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Bu Liza.